Silahkan. Terima kasih Bu Ipiani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Alhamdu rabbika fala takuna minal mumtarin ya fa'ilal ladzina amanu minkum wal ladzina utul darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah kita berada di Jumat Sani pagi ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah kita dapat hadir di Zoom Al-Sani. Sebagaimana biasa setiap pada subuh kita membahas ayat-ayat Quran. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 67 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Eli Nadra dan telah diskusikan bersama Pak Adil. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم Innal munafiqina humul fasiqun. Barakallahu azim. Orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat mungkar dan melarang berbuat ma'ruf. Mereka menggenggam tangannya, mereka lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. At-Taubah 67. Ayat ini dibuka dengan al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'di. Orang laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka saling tolong-menolong. Kemudian al-munafiqatu wal munafiquna wal munafiqatum itu orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan adalah sebagai subjek daripada kalimat nominal ini. Kalimat ini bukan hanya menunjukkan pada dosa yang lahir tetapi penyakit hati. Ba'duhum min ba'di, sebagian ada sebagian yang lain. Mereka sebagai predikat atau dari kalimat nominal. Mereka untuk satu jaringan yang saling menguatkan dalam keburukan. Mereka solid dalam keburukan artinya kebatilan pun bisa terorganisir. Kemudian kalimat ya'muruna bil ma'rufi wa ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf yaqbiduna aydiyahum. Mereka menyuruh berbuat mungkar, melarang berbuat ma'ruf dan menggenggam tangannya. Situ ya'muruna bil munkar. Buat kalimat verbal itu subjek dari perintah ya, objek dari kalimat perintah yakni mereka berbuat mungkar. Berbuat mungkar. Mungkar adalah semua yang ditolak oleh syariat. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka ini kalimat verbal lagi objeknya adalah larangan, artinya larangan dari mereka melarang untuk berbuat baik, yaitu al-ma'ruf, segala kebaikan yang diakui oleh syariat. Kemudian ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf adalah standar moral yang dibalik itu merupakan perilaku sosial orang munafik. Itu ada tanda kerusakan peradaban. Wa yaqbiduna aydiyahum, mereka menggenggam tangan mereka, artinya bukan hanya menggenggam tangan, tapi kalimat kiasan, artinya kikir, tidak mau berimpak,
merupakan egoisme sosial. Sikap ekonomi orang munafik adalah kikir dan tidak peduli dengan umat, sedangkan Islam mengajarkan solidaritas sosial. Nasullaha panasiyahum. Mereka lupa Allah, maka Allah melupakan mereka. Nasullaha, ya, lupa kepada Allah itu merupakan rusaklah semuanya karena hati yang kosong dari zikir akan dipenuhi dengan kemunafikan. Akar kerusakan adalah lupa kepada Allah. Kalimat ini adalah kalimat majas, artinya tidak benar-benar Allah melupakan mereka. Nasullaha itu Allah tidak melupakan mereka, tetapi Allah meninggalkan mereka dengan rahmatnya. Itulah panasiyahum. Jadi Allah melupakan mereka, tapi bukan melupa dalam artian itu lupa dalam tanda kutip, tapi meninggalkan mereka dari rahmat. Artinya mereka tidak memperoleh rahmat dari Allah. Innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang fasik. Ayat ini dimulai dengan inna dan hum. Suatu menunjukkan penegasan yang berlapis. Kenapa penegasan berlapis? Inna huruf penegasan, al-fasik, al-munafiqina itu kalimatnya jamak. Pelakunya jamak disebutkan, hum ditegaskan lagi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang fasik. Nah, jadi humnya sudah beberapa kali hum pada kondisinya. Ini menunjukkan kepastian bahwa mereka benar-benar fasik. Orang munafik itu keluar dari ketaatan total. Al-fasikuna bukan sekedar maksiat, tetapi merupakan sistem hidup. Ciri utama munafik adalah membalikkan kebenaran, tidak peduli terhadap umat, lupa kepada Allah. Sebaliknya, orang mukmin zikir kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, berdharma dan peduli sosial. Nah, tembaknya ayat yang mencirikan orang munafik itu dapat dalam surah Al-Baqarah, di antaranya auzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka sesungguhnya bukan orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 8. Kemudian ayat 9-nya yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar. Al-Baqarah ayat 9. Kemudian ayat 10-nya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka ada siksaan yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dalam ayat lain, dalam surah Al-Nisa ayat 142, Allah berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa wa la yazakkaruna illallah wa la yazakkaruna Allah illal qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud lihat dalam sholat itu di hadapan manusia. Tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Al-Nisa ayat 42. Ayat tentang pembalikan nilai mungkar dan ma'ruf dan surah ayat 71 Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dim ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamullahu innallaha azizun hakim. Allah, ini ciri orang-orang beriman. Orang beriman laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
At-Taubah ayat 71. Kemudian ayat tentang pikiran dalam surah Muhammad ayat 37 Allah berfirman, Iyasa iyas alahu al inyas alkum is'alkumuha payuhfikum yabhalu wa yuhrij adghanakum. Jika dia meminta harta kepadamu lalu mendesak supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan pikir dia menampakkan kedengkianmu. Surah Muhammad 37 dan surah Al-Hadid ayat 16. Alam berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'tinil ladzina amanu antahsaha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatalan alaihimul umadat faqasat qulubuhum wa kasiru minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang yang sebelumnya yang telah diutus Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa-masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, kebanyakan di antara mereka adalah orang yang fasik. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 75 dan 76 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqatan lanasaddaqatna wa lanakunanna minas solihin. Di antara mereka ada orang yang berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberi sebagian kurnianya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah, pastilah kami termasuk orang yang soleh. Ya, ayat berikutnya menjawab itu, falamma atahum min fadlihi baqilu bihi wa tawalla wa hum mu'ridun. Maka setelah Allah memberi kepada mereka sebagian dari kurnianya, mereka pikir dengan kurnia itu dan berpaling. Mereka memanglah orang-orang yang selalu membatangi kebenaran. Kemudian dalam surah Al-Hasr ayat 19 tentang lupa kepada Allah, Allah berfirman, wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang yang fasik. Dan surah Maryam ayat 57 Allah berfirman, fahalafa mim ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u sahwat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yaitu menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, mereka kelak akan menemui kesesalan. Balasan bagi orang munafik dalam surah An-Nisa ayat 45, innal munafiqina fiddaratil asfali minan nari walan tajidalahum nasiro. Sungguh orang munafik itu ditempatkan di tingkat yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Dan surah At-Taubah ayat 8, wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha ya hasbuhum walanahumullahu walahum azabun muqim. Allah mengancam orang munafik, itu baik laki-laki maupun perempuan, dengan orang-orang kafir dengan neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka ada azab yang kekal. Tentang keburukan itu adalah jaring kedua, wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara wa'adallahu yurulang kelipat. Itulah yang ke ayat tentang keburukan. Alam tar ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum yahlifuna alal kadhibi wa hum ya'lamun.
tentu tidaklah kamu perhatikan orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai oleh Allah sebagai teman. Orang yang bukan golongan kamu dan bukan pula golongan mereka. Mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan mereka, sedangkan mereka mengetahui. Itulah kalimat yang terjadi pada kita, perlu kita perhatikan betul. Janganlah kita termasuk orang yang apa yang dijelaskan oleh ayat ini. Mudah-mudahan kita terselamat setelah kita memahaminya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang munafik. Kita berharap kita istiqomahlah dalam mempelajari Al-Quran sehingga kita tetap dalam kemenangan, kita tetap dalam termasuk orang yang dimenangkan. Yang menang di sini dalam ayat ini adalah kita dimasukkan ke surga dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tidak datang dengan sendirinya, tapi harus kita perjuangkan dengan hati yang ikhlas lillahi taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Namun demikian terjadi kekeliruan, mohon dimaafkan atas pada kami. Dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.